Sudah ini sudah dijawab semua di dalam. Tidak ada. Saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang diperiksa polisi atas dugaan penistaan agama. Polisi juga mengusut dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta berbuat onar. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu kian jadi sorotan lantaran praktik keagamaan yang dianggap menyimpang. Setelah kasus ini viral, sejumlah pihak melaporkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ke Barreskrim Polri. Senin kemarin, Panji Gumilang penuhi panggilan polisi. Kericuhan sempat terjadi antara awak media dengan para pendamping Panji Gumilang yang mengawal hingga masuk ke gedung Barreskrim Polri. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam, Panji Gumilang mengaku telah menjawab seluruh pertanyaan dari penyidik Polri. Semuanya panggilan Barreskrim telah saya penuhi. Dan di dalam pemeriksaan pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya. Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan. Kalau isu ada di sana dari Sudah ini sudah dijawab semua di dalam. Tidak ada. Yang pertama tentunya ditanya tentang riwayat hidup. Sudah dijawab. Keduanya ditanya, pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum? Dijawab pernah. Yang ketiga, apakah ada ketetapan hukum? Pernah ada. Ini malah nambahin ya. Berapa itu ketetapan hukumnya? Saya pernah dihukum 10 bulan. Nah kan sudah 4 itu. Saya janji 3 keluar 4. Kalau terbukti penistaan agama, terus siap tetapkan jadi tersangka nggak Pak? Belum sampai ke sana. Tapi siap nggak Pak? Siap nggak Pak? Jangan ngomong siap tidak siap. Urusannya belum selesai. Setelah periksa pimpinan Ponpes Al Zaitun, polisi pun telah menaikkan status kasus Panji Gumilang ke penyidikan. Adapun materi pertanyaan mengenai sejarah tentang Al Zaitun, kemudian yayasan tersebut, struktur organisasi, dan kemudian terkait beberapa video yang diunggah menjadi bahan pertanyaan kami. Yang bersangkutan menjawab semua dan mengakui bahwa apa yang di video itu adalah benar. Polisi pun terus mengusut dugaan tindak pidana lainnya oleh Panji Gumilang. Di antaranya, dugaan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE serta berbuat onar. Salah satu yang melaporkan Panji Gumilang adalah pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan. Ken sempat menjadi pengurus Ponpes sebelum hengkang dan mendirikan lembaga deradikalisasi ex-anggota NII. Usai melaporkan Panji Gumilang, Ken justru dilaporkan balik. 113 wali santri melaporkan Ken atas dugaan pencemaran nama baik. Ken juga dituding menyebar fitnah atas pernyataannya di kanal YouTube Harry Pras pada 22 Mei 2023. Yang pada pokoknya santri Al Zaitun bisa berzina, melakukan zina, bisa melakukan pacaran apabila ada uang 2 juta, dosanya bisa ditebus. Ini pernyataan tidak benar. Kepada ketidaknyamannya wali santri dan santri, sehingga banyak wali santri dan santri di pojokan atau di justice bahwa keluaran dari Al Zaitun itu adalah tempat yang bisa berzina.
Kini, nasib hampir 5.000 santri menjadi fokus pemerintah. Evaluasi terhadap Ponpes Al Zaitun dilakukan. Ya, karena itu evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya, sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Kementerian Agama juga menambahkan pembekuan lembaga akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran berat. Tegak hukum Polres Indramayu ditangkap semuanya. Ponpes Al Zaitun sebenarnya sudah jadi perhatian sejak hampir 2 dekade lalu. Harian Kompas edisi Mei 2011 mengulas dugaan keterkaitan Panji Gumilang dengan Gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Panji Gumilang membantah dugaan tersebut. Mundur ke belakang, 2004, Ponpes Al Zaitun sempat tersangkut kasus penggelembungan suara pemilu. Laporan Harian Kompas 7 Juli 2004 menyebut terjadi dugaan penggelembungan suara di 83 TPS di Ponpes Al Zaitun. Pada pemilu legislatif, jumlah pemilu yang terdaftar di Ponpes Al Zaitun waktu itu sebanyak 5.000 orang. Namun, pada pemilihan presiden, jumlah pemilih bertambah hampir 5 kali lipat, menjadi lebih dari 24.000 orang. Di sisi lain, Ponpes Al Zaitun pernah punya pesona. Agustus 2005, salah satu surat kabar Amerika Serikat, The Washington Times, sempat membahas Ponpes Al Zaitun sebagai madrasah terbesar di Asia Tenggara. Hal senada pun pernah diulas Harian Kompas pada tahun 2000. Di balik kontroversinya, sejumlah pejabat dan politisi silih berganti pernah mengunjungi Ponpes berusia 30 tahun ini. Mulai dari almarhum B.J. Habibie, A.M. Hendro Priyono, Yusuf Kala, Anas Urbaningrum, Akbar Tanjung, Edi Baskoro Yudhoyono, hingga Muldoko. Alhasil, muncul dugaan ada orang penting di balik Ponpes Al Zaitun. Minta bantuan gitu nggak sih Pak? Bantuan apa? Soal ini. Berapa kontaknya kan? Bantuan apa? Pak Muldoko sendiri pernah ngasih ceramah. Ngasih ceramah. Ngasih ceramah kebangsaan di sana. Kan kita nggak ngerti apa yang terjadi secara utuh di dalam. Tapi yang saya lihat bahwa norma-norma kebangsaan berjalan di sana. Indonesia Raya selalu dinyanyikan. Penyelidikan dugaan praktik penistaan agama di Ponpes Al Zaitun dan investigasi dugaan tindak pidana terhadap pemimpin Ponpes Panji Gumilang terus berjalan. Siapakah yang akan terseret dalam polemik ini? Adakah kejutan terjadi? Biar saudara tahu, ya kami tidak ada tendensi politik apa, kami bebas dari masalah politik.